Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Sebelum kita masuk ke video penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota grup 12. Pertama yaitu saya sendiri, Arya Wiraja. Yang kedua itu Yusuf Afisena. Yang ketiga itu Mimi Filma Hirita. Yang keempat yaitu Noviana Anwar. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan, atau kelompok yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang khusus untuk mempengaruhi tujuan organisasi atau suatu kelompok. Sedangkan kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan pendidikan serta pengajaran. Selanjutnya yaitu membahas tentang fungsi kepemimpinan pendidikan. Pada umumnya, fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Menurut Sondang SP Siagian 1999, fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi: yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang telah tersedia. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. Pimpinan perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh pimpinan yang lebih rendah darinya. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengerahan bawahan, dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dan yang keempat, pimpinan sebagai mediator. Dalam kehidupan organisasional, pasti akan selalu ada saja situasi konflik yang harus diatasi, baik di dalam hubungan organisasi maupun di luar hubungan organisasi. Fungsi pimpinan sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Timbulnya suatu konflik dalam organisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi pimpinan untuk mengatasinya secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas. Dituntun kemampuannya berperan sebagai seorang mediator yang handal. Yang kelima, pimpinan sebagai integrator. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu, diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak, yaitu pimpinan. Hanya pimpinanlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keefektifan kepemimpinan dapat disoroti dari segi penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki, yaitu sebagai penentu arah yang hendak ditempuh melalui proses pengambilan
pengambilan keputusan, sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi, sebagai komunikator yang efektif, sebagai mediator yang rasional, objektif dan netral, serta sebagai integrator. Dengan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut, seseorang pimpinan dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi bawahannya. Baiklah, saya Noviana Anwar dengan NIM 19075180 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tipe kepemimpinan. Sebelum masuk ke beberapa tipe kepemimpinan, dapat kita ketahui setiap pemimpin pasti mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda. Semua tergantung selera dan karakter pemimpin tersebut. Beberapa tipe tersebut adalah: pertama, kepemimpinan autokratis. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin yang autokratis akan memperlihatkan tanggung jawabnya, sehingga maju mundurnya sekolah tergantung pada kepemimpinannya. Oleh karena itu, ia akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap bawahannya, dikarenakan ia terlalu khawatir jika pekerjaan bawahannya tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Tipe selanjutnya yaitu kepemimpinan pseudo-demokratis. Tipe kepemimpinan seperti ini akan memperlihatkan kesan demokratis di dalam pemimpin, padahal sebenarnya ia bersifat autokratis. Pemimpin memberi hak terhadap guru untuk memutuskan sesuatu, tetapi ia sebenarnya bekerja dengan perhitungan serta bersiasat supaya keinginannya tercapai. Lalu tipe ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin seperti ini akan menghendaki supaya bawahannya diberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap benar. Seorang pemimpin membiarkan bawahannya bekerja tanpa ada pengawasan sedikit pun, serta tanpa perencanaan, sehingga situasi di sekolah secara keseluruhan menjadi kacau dan tidak teratur. Dan tipe terakhir adalah kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan tipe seperti ini menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya atau anggotanya, yang secara bersama-sama dengan anggotanya akan berusaha dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Semua program sekolah dilakukan sesuai dengan program sekolah yang telah direncanakan dan diputuskan bersama, sehingga mencapai suasana kerja yang penuh dengan kekeluargaan dan harmonis. Prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kapasitas integratif. Prinsip ini adalah sangat penting bagi seorang pemimpin, karena hanya dengan kapasitas, demikianlah administrasi dan organisasi dapat digerakkan sebagai suatu total sistem yang ke arah pencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu kooperatif, yaitu proses kepemimpinan hendaknya mementingkan kerjasama dengan orang-orang yang dipimpinnya, karena dalam prinsip kooperatif ini berpartisipasi harus ditingkatkan menjadi kerjasama yang dinamis. Ketiga, rasionalitas dan objektivitas. Kepemimpinan rasional ini ditandai dengan penampilan seorang tokoh yang didasarkan pada kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Semakin tinggi kedudukan manajerial seorang, maka besar pula tuntunan kepadanya untuk membuktikan kemampuannya untuk berpikir. Adaptabilitas dan fleksibilitas. Adaptif berarti cerdas menyesuaikan diri dengan perubahan. Kepemimpinan adaptif berarti kepemimpinan mudah menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru. Kefleksibelan atau fleksibilitas suatu organisasi akan menjamin hubungan kerja dan tata kerja yang sesuai dengan kenyataan dan masalah baru yang muncul. Delegasi, yaitu sebagai kepemimpinan atau pemimpin pendidikan, kepala sekolah harus menyadari bahwa kemampuannya sebagai manusia adalah terbatas, sehingga perlu mendelegasikan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai anggota stafnya menurut kemampuannya masing-masing, supaya proses kerja tersebut secara keseluruhan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Pragmatisme, yaitu pemimpin pendidikan harus dapat membuat keputusan yang akurat sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya, keteladanan, yaitu memimpin lembaga pendidikan
pemimpin harus dapat dicontoh atau menjadi contoh baik bagi anggotanya. Dan gaya kepemimpinan kepala sekolah itu dapat dilihat dari 7 itu. Dan pada dasarnya, gaya kepemimpinan sekolah itu bertujuan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut.